Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube, video kali ini saya akan berbagi tips cara men-setting video di YouTube atau di studio YouTube agar ramai penonton ya. Kadang-kadang kita tidak tahu caranya. Oke, kita langsung saja menuju di studio YouTube untuk men-setting. Lihat langkah-langkah berikut yang saya sampaikan. Nah, setelah kita login, tentunya kita diarahkan ke aplikasi YouTube Studio. Kita lanjut ke webnya ya. Langsung akan muncul seperti itu ya. Kita bisa lihat sama-sama. Oke. Setting metadata atau data kelengkapan video di YouTube agar selalu mendapatkan rekomendasi dari YouTube dan ramai penontonnya. Ya, tentunya ini perlu kita lakukan karena memang di dalam per-YouTubean itu video kita akan dilacak atau dibaca datanya selengkap mungkin, sehingga YouTube akan merekomendasikan kepada penonton-penonton di luar sana, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, langkah pertama ya, tentunya kita harus men-setting video kita di YouTube ini sebaik mungkin, selengkap mungkin ya. Ya, biasanya yang saya lakukan adalah kita akan men-setting ini ya, video untuk kelengkapan datanya. Ya, ini baru ada 2 video ya. Kita akan setting supaya penontonnya lebih banyak daripada yang sekarang ya. Ini adalah channel baru dan video baru juga. Kita sama-sama lihat. Langkah pertama kita setting yaitu deskripsi dan lain-lainnya ya. Oke, kita klik video salah satunya. Nah teman-teman, di video ini sudah saya setting semua sebenarnya, cuman ini karena untuk sharing kepada teman-teman, maka saya buka ulang dan saya akan memberitahu cara men-setting yang benar metadata di YouTube, video YouTube. Oke. Nah, yang pertama kita akan seharusnya yaitu masalah judul ya. Judul ini sudah saya isi juga. Terus yang kedua yaitu deskripsi. Deskripsi wajib diisi ya teman-teman. Karena apa? Deskripsi adalah gambaran atau menceritakan tentang isi video secara singkatnya, supaya pihak YouTube tahu bahwa video ini adalah tentang tema ini, seperti itu. Lalu kita berikan tagar ya, tag ya, tagar ya. Tagarnya kita sesuaikan dengan video kita, temanya apa, judulnya apa, maka tagarnya juga seperti itu. Contoh ini saya membuat video tentang cara membuat akun YouTube dengan cepat dan mudah ya. Berarti tagarnya masih bisa masuk ya, mungkin tagar YouTube Studio atau YouTuber pemula dan lain-lain, mungkin bisa seperti itu ya. Lalu setelah kita setting deskripsinya, kita sudah isi semua lengkap, lalu kita ke thumbnail ya. Nah ini thumbnail nih. Nah, thumbnail ini wajib kita isi atau harus kita isi supaya bisa menjadi sampul ketika penonton melihat video kita menarik dan kelihatan meyakinkan seperti itu, sehingga penonton mau mengklik video kita. Nah setelah itu kita setting juga playlist ya. Playlist ini kita setting disesuaikan dengan judul video atau isi video. Mungkin di channel kita ada 2 tema, mungkin ada yang satu tema tentang tutorial, yang satunya tentang motivasi. Kita bisa bikin playlist sebagai pemisah
agar penonton kita ini menonton video kita secara berurutan sesuai dengan tema juga ya, dan tidak langkah melangkah. Oke sobat, lanjut ya. Selanjutnya kita akan setting tentang ini, penonton batasan usia ya. Di sini ada pilihan dua, yaitu untuk video dibuat untuk anak-anak atau tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Jadi kita harus memilih salah satu. Namun saya sarankan untuk teman-teman, pilihlah jenis video atau pembatasan yang tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak, karena supaya iklan kita lancar nantinya. Oke sobat, lanjut ya. Ini ada pembatasan selanjutnya ini ya. Nah ini ketika konten kita ini ada yang endorse atau ada yang berikan titipan iklan, nah ini kita klik video saya berisi promosi berbayar ya, untuk memberitahu ke penonton bahwa videonya ada promosi berbayarnya ya, mungkin produk-produk lokal dan lain-lain. Setelah itu kita juga harus setting segmen otomatis ya. Ya maksudnya ini adalah untuk momen-momen penting supaya lebih menarik. Nah, yang tidak kalah penting teman-teman, kita harus isi tag ya teman-teman. Nah, di sini kita isi tag. Nah, kebetulan saya belum isi tagnya, makanya saya harus isi juga supaya lengkap datanya dan bisa untuk YouTube merekomendasikan ke penonton. Ya, sebenarnya fungsi tag itu tidak terlalu ini juga. Ya, tag ini adalah sebagai kata kunci supaya ketika ada penonton yang mengetik judul video kita sesuai dengan tema, itu akan terbaca ya video kita judulnya. Oke, kita bikin ini tentang membuat akun, saya akan sesuaikan ya. Tagnya itu kita buat sebanyak mungkin dan semenarik mungkin, dibatasi dengan tanda koma ya, terus spasi. Oke. Ya ini sebagai contoh saya buatkan dua aja, nanti teman-teman tinggal tambahin ya sebanyak mungkin. Nah ini supaya cepat, nggak bertele-tele, saya bikinkan dua dulu, biar nanti teman tinggal tambahin sendiri. Oke. Oke, kita setting selanjutnya yaitu bahasa video. Ya kalau kita tinggal di Indonesia, maka video kita sesuaikan yaitu bahasa Indonesia seperti yang saya bikin di sini ya. Begitu dengan bahasa judul dan deskripsi, kita sesuaikan juga yaitu bahasa Indonesia ya. Ya untuk tanggal perekaman itu teman-teman bisa isi, bisa juga tidak ya. Tapi supaya lebih menarik, diisi saja supaya lebih lengkap. Ya. Karena saya lupa tanggal perekamannya kapan, maka saya isi tanggal yang mendekati tanggal ini karena baru diupload ya, jadi saya sesuaikan saja tanggal 15. Oke. Oke ya, untuk lisensi yaitu lisensi YouTube standar yang saya pakai, karena lisensi YouTube standar ini ketika ada orang yang menggunakan video kita maka itu tidak diizinkan ya, tidak boleh. Karena itu mempunyai hak cipta, itu hak cipta pribadi saya sendiri. Nah,
Nah, di sini ada pengizinan penggunaan atau sampel konten dari salah satu video kita. Macam kita bikin video YouTube tentang ini, lalu kita akan ambil beberapa detik untuk video short itu kita setting di sini supaya bisa ya. Ya kita izinkan saja supaya kita lebih enak ya. Lalu kita pilih kategori ya. Di sini saya pilih kategori blog dan orang. Jadi terserah teman-teman ya, kita bisa pilih kategori apa saja. Ini ada pilihan banyak, ada game, ada film, ada cara dan gaya. Sesuaikan tema saja. Oke teman-teman, lanjut. Nah, di sini ada komentar dan rating. Ya, jadi boleh izinkan semua komentar atau tahan komentar yang berpotensi tidak sopan, dan juga tahan semua komentar untuk ditinjau. Ya teman-teman, sesuaikan saja mana yang mau dipilih, silahkan saja. Oke, di sini sudah selesai dan jangan lupa disimpan agar tidak hilang. Nah, untuk setting selanjutnya yaitu di sini ada subtitle, layar akhir, kartu ya. Ini nanti akan saya buatkan video di part selanjutnya ya. Karena kalau saya bikin sekarang maka akan terlalu panjang dan bisa jadi teman-teman tidak menontonnya. Oke, sampai di sini dulu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.